Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD 37 Finali. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf karyawan yang mengajar di SD 37 Finali. Dan seterusnya anak didik ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu sayangi dan ibu banggakan, yang merupakan nanti harapan kedua orang tuanya di rumah yang sekarang mungkin sedang berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan kalian di masa depan. Selanjutnya, Ibu berharap ya untuk kedepannya dalam upacara bendera ini untuk serius. Dari tadi soalnya Ibu memperhatikan kalian tidak serius. Baiklah, puji berserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju sekolah yang kita cintai ini. Selawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan terhadap roh junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita terus berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum Ibu memberikan sedikit amanat pada upacara pagi hari ini yang cerah sekali, Ibu ucapkan terima kasih kepada pelaksana upacara bendera pada hari ini, yaitu kelas 4. Ini adalah penampilan kalian yang ketiga. Ibu harapkan setiap penampilan itu ambillah pelajaran dalam diri kalian, terapkan dalam diri kalian. Jangan sampai untuk kedepannya, untuk penampilan selanjutnya, jangan di situ juga salahnya. Ya, bisa itu. Karena setiap penampilan itu adalah gambaran diri kita. Baguskah kita? Bisakah kita? Itu dia. Jadi hari ini salah di sini, besok kalau ada giliran saya tampil, saya tidak boleh salah lagi di sini. Harus lebih bagus lagi. Dan kalau ada penampilan temannya yang salah, Ibu harapkan jangan ditertawakan. Kenapa? Karena kalau kita tampil, belum tentu kita sesempurna, sesebisa melebihi teman kita yang tampil itu. Paham? Mungkin kalau tadi kalian disuruh menggantikan teman kalian yang salah misalnya dalam PBB-nya, kalau kalian digantikan secara langsung, mungkin kalian tidak akan bisa lebih sempurna mencontohkannya. Jadi Ibu harapkan jangan tertawakan. Karena itu juga pelajaran bagi kita. Oh, kalau saya tampil, saya tidak boleh salah juga di situ. Saya nggak boleh mengulangi kesalahan teman yang tampil hari ini. Nah, Ibu perhatikan juga dari depan sini masih banyak sekali anak-anak Ibu di waktu melaksanakan upacara yang masih mengobrol, asik dengan dunianya sendiri. Ngobrol sama temannya di samping maupun belakang, colek kiri, colek kanan. Itu tandanya kita tidak menghargai. Menghargai siapa? Selain guru yang ada di depan kalian sekarang, dan juga tidak menghargai jasa para pahlawan kalian. Kalian tidak menghargainya. Bagaimana dia memperjuangkan, menaikkan sangsakan merah putih ini ke tiang bendera yang paling tinggi. Itu tidak mudah.
perlu perjuangan, pengorbanan, harta, benda, keluarga, semuanya ditinggalkan demi merah putih itu berkibar di negara kita ini. Jadi tolong hargai ya. Ini anak-anak ibu yang sebelah, anak ibu tadi asik ngobrol aja, semakin deras ibu berbicara, semakin keras pula dia ngobrolnya. Padahal kalian sudah kelas tinggi-tinggi ya. Terus sebaiknya contoh bagi adik-adik kalian kelas 1 dan kelas 2 atau 3. Inilah contoh. Baiklah, hari semakin panas. Sedikit amanat pada pagi hari ini, yaitu ibu beri tema cara mengatasi atau memerantas atau mengurangi 3 kata K, atau mengatasinya, melawannya. 3 kata K. K di sini yang pertama yaitu kemalasan. Kemalasan kalian, baik dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Bagaimana caranya mengatasi rasa atau kata malas itu? Dengan cara introspeksi diri. Tanya pada diri kalian, apa kalian malas untuk mengulanginya? Atau malasnya kenapa? Kalau malasnya misalnya kalian itu merasa capek, maka beristirahatlah sejenak. Ini sejenak ya, bukan beristirahat selamanya. Beristirahatlah. Dengan cara apa beristirahat? Bermain, tidur sejenak. Maka kalau kita sudah tidur, insya Allah rasa malas itu nanti akan hilang. Maka setelah malas itu hilang, maka tumbuhkan dalam diri kalian rasa ingin memulai hal yang lebih baik. Itu K yang pertama, malas. Jadi rasa malas ini hanya diri kita yang bisa mengatasinya, bukan orang lain. Bisa itu ibu sebelah kanan. Lalu K yang kedua, siapa yang tahu? Setelah malas, apa yang harus kita atasi, kita lawan? Kebodohan. Yang katanya bodoh, ternyata bodoh ini bisa dilawan. Dengan cara apa kebodohan itu bisa dilawan? Ya, itu salah satunya. Kita tumbuhkan rasa rajin belajar, ingin mengetahui, ingin mendapatkan ilmu. Kan tujuan kan dari rumah tadi apa? Ke sekolah? Ya, ingin mendapatkan ilmu. Saya datang untuk belajar. Saya pulang membawa ilmu. Itu dia. Salah satu cara mengatasi kebodohan ternyata rajin belajar. Mengulangi pelajaran yang kita dapat dari guru kita, dari sekolah, di rumah diulangi lagi. Walaupun hanya sekedar 5 menit. Itu banyak sekali manfaatnya. Mengulangi kembali pelajaran kita yang kita dapat dari guru kita di sekolah. Bisa dipahami kira-kira itu? Dah. K yang terakhir yaitu kemiskinan. Kemiskinan di sini bisa kita lawan dengan 2 poin yang di atas tadi. Kalau kita sudah membasmi, melawan kata malas yang tadi dan juga kata bodoh tadi, maka insya Allah ibu yang menjamin masa depan kalian tidak akan miskin. Miskin dari apa? Baik dari ilmu maupun harta. Nah, mulai sekarang rajinlah menuntut ilmu,
untuk bakal kalian di masa depan, agar kalian tidak miskin. Karena kalau kita kaya dengan ilmu, kemanapun kita pergi, kita akan digunakan orang, kita akan dimanfaatkan orang, ada manfaatnya. Bukan seperti benalu. Tahu benalu? Benalu itu hanya bisa hidup nempel ya. Kalau nggak bisa nempel dia akan mati. Nah makanya tanamkan dalam diri kita jangan seperti benalu yang hidupnya menempel sama orang. Nggak ada orang, nggak bisa dia hidup, nggak bisa ngapa-ngapain. Paham? Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada amanat upacara pada hari ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak Ibu semuanya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.